Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia terlahir di dunia atas kuasa Sang Akarya Jagat, sebuah bentuk penciptaan yang paling sempurna. Doa yang terucap dari setiap kelahiran membawa kedewasaan akhil balik, untuknya kembali seturut kersanipun Gusti Sang Paring Gesang. Memusatkan satu titik menuju ketenangan jiwa. Manunggaling kawulo kelawan Gusti. Ini bukan lagi tentang siapa aku, kamu atau mereka. Bukan bagaimana caraku atau caramu. Ini adalah bagaimana kita mengabdi kepada Sang Khalik. Nilai filosofi inilah yang terkandung dalam Tugu Golong Gilik yang kini masyarakat kenal dengan sebutan Tugu Pal Putih. Nilai filosofi tentang cerita awal perjalanan manusia menghadap Sang Pencipta yang secara simbolik memberikan kesadaran kepada umat agar bersatu dalam kebersamaan menuju Sang Pencipta. Dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kawulo kalawan Gusti. Dari sisi pemaknaan filosofis Tugu Pal Putih adalah langkah pertama menuju ke alam keabadian. Leluhur mengajarkan ngabekten kepada Sang Paring Gesang sudah sejak ratusan tahun silam di bumi Yogyakarta. Alam menjadi media komunikasi antara manusia dengan penciptanya. Labuh itu labuh nyebar, mulai petani mau nanam padi. Bopokoso Ibu Pertiwi, kula titip gabah utah sejudu, tebihno sangsarane cedakno keselamatane. Endek biyet dhuwur dadi saking kersane Allah. Bismillah. Nah, ini dari nenek moyang meninggalkan tata cara untuk prosesi tabur padi atau labuh padi untuk musim penghujan pada saat ini. Lelaku ngabekten senantiasa dilakukan dengan ketekatan bulat, kepasrahan jiwa dan kemurnian hati dalam sebuah filosofi golong gilik. Golong gilik mengandung makna bulat, utuh dan padat sebagai perlambang kebulatan tekad. Pangeran Mangkubumi yang juga dikenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I menyimbolkan dalam sebuah tugu yang berdiri di pusat kota Yogyakarta, di mana melandaskan semua itu berdasar kehidupan masyarakat saat itu, di mana masyarakat bersatu kepada raja untuk melawan penjajah yang hendak merebut Yogyakarta. Tugu Pal Putih melambangkan lingga, asal mula benih kehidupan. Nilai filosofis Tugu Pal Putih ini merupakan cerita awal perjalanan manusia menghadap Sang Pencipta. Selanjutnya konsep yang berikutnya yaitu berkaitan dengan Paraning Dumadi, yaitu perjalanan manusia dari Tugu Pal Putih menuju Keraton Yogyakarta. Hal ini dimaknai dengan perjalanan manusia untuk menuju Sang Khalik itu melalui beberapa tahapan.
di sana untuk tugu yang lama itu diwujudkan dengan tugu yang golong gilik. Artinya menyatunya antara cipta rasa dan karsa yang dilandasi dengan kesucian hati karena berwarna putih. Sehingga kemudian perjalanan dari tugu menuju arah selatan menuju jalan Margo Utomo atau menuju kemuliaan yang kemudian menuju ke pagelaran Keraton Yogyakarta. Jalan Margo Utomo. Jalan yang mengarah ke arah selatan dimulai dari Tugu sampai dengan rel kereta api stasiun Tugu. Secara etimologis, kata Margo Utomo ini berasal dari kata margo atau margi atau mergi yang berarti jalan. Sedangkan Utomo berarti utama. Margo Utomo ini berarti jalan keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Jalan Malioboro. Malioboro berasal dari kata malio yang berarti jadilah wali. Boro yang berasal dari kata ngumboro atau mengembara. Jadi makna Malioboro secara etimologis adalah jadilah wali yang mengembara. Setelah memilih jalan keutamaan atau Margo Utomo, hendaklah ikuti ajaran wali dan jadilah wali dengan menyebarkan ajaran para wali, sebagaimana pengembara yang berjalan untuk menerangi kehidupan manusia. Jalan Margo Mulyo. Kata Margo Mulyo berasal dari kata margo yang berarti jalan, sedangkan mulyo berarti kemuliaan. Secara etimologis, Margo Mulyo berarti jalan kemuliaan. Setelah menemukan keutamaan hidup dan mengajarkan kebaikan menurut ajaran wali, maka akan diperoleh jalan kemuliaan. Pasar Beringharjo. Pada mulanya, Pasar Beringharjo dibangun untuk sarana dan prasarana perekonomian Yogyakarta. Lokasi pasar ini terletak di sebelah utara keraton. Selain untuk menunjang kehidupan perekonomian, Pasar Beringharjo juga bermakna simbolis dalam perjalanan tujuan akhir hidup manusia atau paraning dumati, yaitu sebagai simbol godaan duniawi seperti kekayaan, harta, dan wanita. Manusia harus mampu mengalahkan godaan duniawi tersebut agar layak memasuki kehidupan abadi. Pada paraning dumati ini, perjalanan manusia menuju Sang Kholik itu ternyata memang digambangkan juga berkaitan dengan beberapa godaan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Hal itu divisualkan di sana ada kompleks patian yang pertama, yaitu berkaitan godaan duniawi yang berupa derajat, pangkat, dan kewibawaan, serta adanya dengan Pasar Beringharjo. Itu melambangkan godaan yang berkaitan dengan boga, busana, kemudian juga wanudya. Sehingga godaan-godaan ini akan menghambat manusia itu menuju ke Sang Kholik. Kula niku remen ngandhong ta Mas, seran niku ajeng cari pedamel ingkang sanes niku mboten saged. Sagede namung dados Gusti Randong. Nggih sejatosipun nggih, pripun nggih? Cekak mboten cekanipun remen nggih. Ajeng dos pundi malih Mas. Soale pun kesenengane Gusti Randong Mas. Nami kula Sugiman. Yo kula rumiyin menika pados damelan rada angel, entene mung tukang becak.
Kula dados tukang becak kangge ragat sekolah tiap hari, kangge makan tiap hari, kangge mencukupi yang griya wonten sak cukupe. Sakniki kula sadhe mriki tahun 78. Nggih niku kula pikantuk nggih mriki nggih mandetan. Sing tahun pinten, Bu? 78 nek mboten 79. Kula pun enggak ada anak kula. Anak kula lahiran 80 kok sing bajeng. Nggih bentintane nggih nyekapi. Ya kalau selama ini yang saya rasakan, saya di Malioboro itu sudah berpuluh tahun bisa untuk menghidupi keluarga, mencukupi keluarga semua. Jadi kita terekses di Malioboro dan lagi pula untuk wisatawan dari luar itu bisa masuk ke kawasan Malioboro lagi. Jadi ekonomi nanti bisa bangkit kembali, harapan saya gitu Pak ya. Jalan Pangurakan. Manusia mulai melepaskan segala keburukan dan hawa nafsu. Kata pangurakan berarti menolak, membuang, mengusir. Secara filosofis, pangurakan berarti melepaskan hawa nafsu yang berhubungan dengan keduniawian. Sebagai tetenger atau penanda Yogyakarta, Tugu Palputih mengandung nilai filosofis yang tinggi, di mana nilai-nilai itu pun telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta sehari-hari. Kita adalah satu bagian dari filosofi itu, bagian dari cerita perjalanan kehidupan yang harus dilalui dengan segala benih kebaikan.